Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas. Untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas. Terima kasih sudah bergabung di Closing Market, Pak Surya. Kita sama-sama lihat tadi pergerakan atau kinerja dari IHSG dibuka di zona hijau, kemudian sempat anjlok 2% di sesi pertama. Tapi kemudian di sesi kedua kembali rebound masuk ke level psikologis 6.000. Tapi ternyata ditutup hari ini di zona merah, terkoreksi 0,18% ke level 5.996. Anda melihat kinerja IHSG ini, apa faktor penyebabnya menjadi fluktuatif seperti ini, Pak Surya? Pertama sih sebetulnya pagi-pagi saya lihat kan ada kekhawatiran karena bursa di Amerika kan pada waktu Jumat turun cukup dalam ya. Jadi sentimen dari regionalnya itu kan nggak begitu bagus ya. Terus tiba-tiba juga ada berita kan mengenai kasus COVID ya. Kasus COVID-19 ini kan peningkatannya agak mulai mengkhawatirkan kan. Sekarang udah levelnya udah 13 ribuan dan Jakarta itu di atas 5.000 kan, 5.600 gitu, rekod gitu ya. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran sehingga banyak orang yang memperkirakan pengetatan di beberapa mall atau yang yang restoran gitu ya, mungkin kan agak dibatasi ya waktunya kan, karena beberapa lokasi kan sekarang kan jam 9 malam katanya udah kayak semacam jam malam juga gitu ya. Jadi itu yang membuat pasar juga menjadi khawatir dengan hal itu. Sektor mana saja yang langsung terdampak dengan kebijakan pengetatan PPKM Mikro di beberapa daerah di tanah air, Pak Surya? Terutama sih kan mungkin seperti retail atau misalnya mal-mal gitu yang terkait dengan mal-mal itu kan ini biasanya kan yang paling terpukul ya, karena itu juga sama dengan kondisi tahun lalu kan pada waktu PSBB ketat ya pada waktu itu ya, karena itu memang efeknya yang paling terkena ya di antara yang lain ya, kalau saya lihat di situ sih. Kalau Anda memperhatikan dengan adanya pembatasan seperti ini dan meledaknya kembali kasus COVID-19, seberapa besar potensinya atau mengganggu pemulihan ekonomi nasional, Pak? Jadi kan proyeksi kita ini kan sebetulnya ekonomi itu akan pulih karena COVID-19 kan mulai terkontrol sehingga kegiatan usaha juga lebih tenang gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ini berlanjut terus, mungkin saat ini kan kenaikan ini juga salah satunya diakibatkan karena tes yang lebih tinggi ya. Tes yang lebih tinggi sehingga persentase positif dari tes itu kan mungkin sekarang kemarin sih saya lihat di atas 20% ya, tapi sebelumnya itu kan sempat 15%-an, tapi secara nilai itu jumlahnya banyak gitu. Pada waktu awal-awal tahun pada waktu naik itu kan kasus positif itu bisa 30%-an ya. Jadi memang ada hal di situ juga karena tesnya lebih banyak mungkin ya. Tapi kan itu bukan berarti oke aja gitu ya. Tapi itu juga berarti kan peningkatan ini itu kan masih terjadi ya. Apalagi kan kayak di Jakarta yang pusat ibu kota gitu ya. Kasusnya begitu tinggi itu kan sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya kembali turun lagi ya, harapannya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak turun, masih berkepanjangan seperti ini kan orang takut jadi, jangan-jangan kayak di India gitu misalnya kan. Jadi itu bisa mengganggu dari kegiatan bisnis juga ya kalau saya lihat ya. Oke, baik. Kembali lagi ke kinerja IHSG di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air yang hampir menembus 2 juta kasus. Kira-kira kalau kita perhatikan ada beberapa sektor yang lumayan mendapatkan cuan seperti sektor farmasi begitu dan juga perbankan yang hari ini juga diborong oleh asing begitu. Nah, Anda melihat sektor-sektor yang masih potensial di tengah pandemi ini sektor apa saja, Pak Surya? Ya kalau hari ini memang menyolok sekali ya, healthcare itu yang hubungan dengan rumah sakit atau pharmaceutical gitu ya, semuanya naik kan, tidak peduli apapun karena orang berpikir kan berita negatif karena kenaikan COVID ini kan mungkin bisa menguntungkan juga beberapa emiten seperti yang terkait dengan kesehatan gitu ya. Jadi makanya saya lihat tadi siangnya sempat 8%-an ya, IDX Health itu naik kan. Jadi memang itu yang mendapatkan sentimen positif. Kemudian juga adanya kenaikan beberapa rebound, saya lihat seperti Bank BRI ya, BNI juga kelihatan rebound ya setelah tertekan banyak. Nah kalau bank-bank besar ini kan sebetulnya kenapa belakangan agak tertekan ini kan karena adanya corporate action ya, right issue ya, rencana right issue yang dari BRI itu jumlahnya kan besar, kemudian juga waktu bertemu dengan DPR misalkan
BNI dan PTN juga mengutarakan bahwa mereka juga berbicara untuk mengadakan right issue kan. Nah, sedangkan padahal right issue ini kan jumlahnya kan besar ya, seperti BRI contohnya waktu ngambil pegadaian PNM itu kan besar ya. Pegadaian PNM itu sekitar 50 sekitar 40 hampir sekitar 50 T lah katakanlah ya. Nah, itu juga ada di luar dari itu kan ada right issue dari masyarakatnya yang cukup besar gitu ya. Jadi di sisi lain kondisi ini sebetulnya bagus buat perusahaan bank-bank tersebut ke depannya karena memperkuat struktur modal, tapi di sisi lain juga berarti kan ada penarik dana yang tertarik ke situ kan. Apalagi kan kita menghadapi beberapa calon IPO yang besar kan emisinya ya. Jadi saya pikir kan memang itu ada sedikit kekhawatiran adanya dana yang mungkin tertarik ke situ kan. Karena dapat dibilang kan tidak begitu banyak jumlah dana yang bertambah sebetulnya kan di market saat ini. Ya, Pak Surya, tapi menarik hari ini ada 2 bank mini yang buku 2 ya yang kena arah begitu auto reject atas, yaitu Bank Harda Internasional dan juga Bank Ina Perdana atau BINA. Nah, ini Anda melihat potensi 2 bank ini sebagai investor seperti apa menurut Anda? Ya, ini lebih kepada mungkin pemilik barunya kalau Bank Harda ya. Jadi karena sekarang itu kan lagi hot digital misalnya kan. Jadi kemana arahnya dari Bank Harda ini setelah diakuisisi akan menjadi bank digital itu sebetulnya seperti apa gitu kan. Jadi efek dari bank digital itu kan memang sangat besar saat ini ya. Jadi itu memberikan sentimen positif. Kemudian kalau BINA itu walaupun sudah dimiliki oleh Salim Group ya, beberapa bulan terakhir ya, dari sejak tahun lalu tuh udah dimiliki. Tapi karena adanya cerita-cerita mengenai Indomaret misalnya kan Alfamart misalnya juga kan banyak sekali cerita mengenai bank ke arah digital gitu ya, kan mengakuisisi bank digital misalnya kan. Nah, BINA ini kan dimiliki oleh Salim yang memiliki Indomaret gitu ya. Jadi orang menghubung-hubungkannya juga ke situ gitu. Ada kerjasama dari Indomaret dengan BINA. Walaupun belum konfirmasi, tapi cerita itu kan menjadi menarik kan. Karena kemungkinan itu kan ada kan cukup besar gitu ya. Jadi itu sebabnya memang hal-hal seperti itu yang membuat bank-bank yang kecil yang mungkin arahnya ke bank digital itu menjadi naik harganya. Oke, bagaimana di sektor otomotif? Karena insentif PPNBM dikabarkan masih akan berlanjut. Ya, harusnya sih bagus ya karena ternyata terbukti ya bahwa PPNBM 0% itu kan meningkat penjualan kan. Tapi memang di sisi lain kan industri ini kan masih tertekan ya, walaupun mungkin PPNBM itu membantu ya, 0% itu membantu, tapi kan belum sampai pulih ke masa sebelum COVID ya. Jadi memang positif, tapi ya di sisi lain tekanan ini kan belum kembali normal lah. Tapi valuasi saya lihat sih cukup menarik ya, dengan Astra misalnya di 5 ribuan lebih dikit gitu ya. Karena proyeksi kita kan biasanya kan di 7.000 ya harganya ya. Nah, jadi itu menarik juga sih level sekarang. Ya, Pak Surya, kira-kira dari Samuel Sekuritas untuk besok ini sektor dan emiten apa saja yang menarik untuk dicermati dan dikoleksi? Ya, kalau saat ini sih memang kalau investor retail khususnya kan senang yang berhubungan dengan digital kan. Seperti MTEK, misalnya kan AMRT ya. AMRT juga masih menarik, atau misalnya yang lebih kecil seperti Mari pun juga orang kan juga banyak yang melihat ya. Atau misalnya bank-bank yang ke arah digital, misalnya kayak BABP, BINA gitu ya, yang terkait seperti itu juga menarik ya. Tapi kalau misalnya suka dengan saham-saham yang konvensional, saya sih pikir mungkin bank-bank besar ini yang sedang tertekan ini menjadi menarik ya, karena valuasi kan udah murah ya. Seperti BNI, BTN itu kan udah berapa 0,7 kali ya price book ya, yang sangat jauh lah dibandingkan bank digital kan. Termasuk BRI juga ya, yang walaupun orang mungkin efek jangka pendek agak negatif karena besarnya right issue yang dilakukan kan, tapi itu sebetulnya kan tidak mengganggu fundamental dari kinerja dari bank tersebut sebetulnya kan. Oke, baik. Terakhir, kira-kira prediksi Anda untuk IHSG besok apakah akan melanjutkan koreksinya atau bahkan bisa kembali positif atau menghijau? Karena hari ini kan kelihatannya cukup bertahan ya, walaupun sedikit di bawah 6.000, ya harapannya besok mungkin bisa ke arah 6.000 lagi ya. Kalau misalnya itu bisa tembus, harusnya sih relatif aman ya, bisa ke 61 lagi ya. Mudah-mudahan ya, jangan sampai ada berita jelek lagi yang bisa menekan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya sudah bersama kami di Closing Market. Ya, pemirsa.